Peran istri Ferdy Sambo dalam pembunuhan Brigadir J terbongkar, siapkan uang 5 miliar untuk tutup mulut. Ini keterangannya Richard. Jadi Ibu Putri sama Pak Sambo memanggil lah si Pak Kuat, Pak Richard, Ricky, datang mereka. Ini situasi udah mulai aman nih, kelihatannya skenario pertama berhasil. Dah, kalau ini udah beres, lu tetap jangan buka mulut, kan bahasa kasarnya begitu. Tutup mulut ya. Ini gua kasih nih ya, kalau udah beres, nih gua ada duit nih dolar. Lu 1 miliar, lu gope, 1 gope. 5 juta, 1 M ya. Tapi itu kan dijanjikan, dilihatin ini. Tapi gini, nanti dikasih kalau udah aman, udah SP3 dari perkara overma, perkara bela paksa, udah aman. Nanti 1 bulan kemudian sudah aman, sudah SP3. SP3 yakin ya bakal SP3 ya sebelumnya. Loh kan ini udah skenario kan sama tim anggota yang lengkap dari kepolisian kan. Si ini dipegang, si ini dipegang. Ya kasus itu kan pertama TKP-nya jelas. Kedua yang meninggal jelas, identitas jelas, lukanya jelas. Kemudian saksi di TKP jelas, yang ngaku nembak jelas, CCTV ada walaupun hilang tapi sekarang sudah ketemu. Terus HP juga jelas. Jadi tidak ada kesulitan, semua jelas. Beda dengan kita menemu jenazah hanyut di sungai. Tadi kita berpikir bahwa pelakunya adalah Baradae karena dia yang mengaku kan. Tapi dengan perkembangan terbaru dia mengatakan bukan dia. Dia memang kalau kita baca media kan dia memang disuruh nembak. Tapi korban sudah ditembak duluan, kira-kira begitu. Artinya kan ada pelaku utamanya atau mastermind-nya. Nah, karena itu kalau ini kaitannya dengan katakanlah pembunuhan, termasuk pembunuhan berencana, sudah ada yang dijadikan tersangka karena pembunuhan berencana kan? Ya, yaitu Bribka RR itu. Ya, fakta baru terkait tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J kembali terkuak. Kali ini berkaitan dengan keterlibatan istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Ternyata Putri Chandrawati membeli peran khusus dalam pembunuhan Brigadir J. Ya, Putri Chandrawati bertugas menyiapkan uang tutup mulut. Barada Richard Eliezer atau Baradae mengaku dijanjikan akan diberikan uang 1 miliar oleh Putri Chandrawati karena telah mengeksekusi dengan menembak Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J hingga meninggal. Uang itu akan diberikan Putri Chandrawati sebulan kemudian saat kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di SP3 atau dihentikan penyidikan oleh polisi. Hal itu dikatakan mantan kuasa hukum Baradae Deoli Payumara berdasarkan curhatan Baradae kepada dirinya terkait pembunuhan Brigadir J. Menurut Deolipa, pemberian uang nantinya adalah Irjen Ferdy Sambo dan Miss X yang belakangan diketahui adalah Putri Chandrawati. Jadi Miss X ini adalah ibu Putri Chandrawati sendiri. Nah, ini keterangannya Richard. Jadi ibu Putri sama Pak Sambo memanggilnya si Pak Kuat, Barada Richard dan Brigadir Ricky. Kata Deolipa di acara kontroversi di akun YouTube Metro TV pada Kamis 11 Agustus kemarin. Pemanggilan oleh Putri Chandrawati katanya dilakukan beberapa hari setelah penembakan atau pembunuhan terhadap Brigadir J dilakukan. Karena ini situasinya udah dirasa sudah mulai aman nih, skenario pertama sepertinya berhasil. Nah, kalau ini sudah beres, lu tetap jangan buka mulut dan bahasa kasarnya begitu. Ini saya kasih nih ya, kalau sudah beres kamu 1 miliar, kamu gopek dan kamu juga gopek, kata Deolipa. Ini berarti ada dana 2 miliar yang dijanjikan Putri dan Sambo kepada Baradae, Brigadir RR dan juga Kuat, di mana ketiganya kini juga menjadi tersangka pembunuhan Brigadir J. Di mana pembagiannya Baradae 1 miliar karena dia yang menembak langsung Brigadir J, sementara Brigadir R dan Kuat yang membantu masing-masing mendapatkan 500 juta rupiah. Tapi nanti uang akan diberikan jika sudah SP3 atau sudah aman sekitar sebulan kemudian. Begitu janji Miss X dan Sambo, kata Deolipa. Menurut Deolipa, Putri dan Sambo sangat yakin kasus penembakan Brigadir J ini akan SP3 atau dihentikan penyidikannya. Kenapa mereka yakin? Karena sebenarnya sudah dipegang. Sini dipegang, situ dipegang, kata Deolipa. Tapi ternyata kata Deolipa, kasus tewasnya Brigadir J mendapatkan perhatian publik dan harapan SP3 ternyata berubah menjadi upaya pengungkapan kasus yang seterangnya.
hingga berujung membuat Kapolri membentuk tim khusus untuk mendalami dan mengungkapkan kasus ini. Sementara itu, kuasa hukum Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengatakan informasi yang didapatkan adalah dana yang disiapkan Sambo untuk menutup kasus ini mencapai 5 miliar rupiah. Kalau saya dapat informasi, dana yang disiapkan sampai 5 miliar. Jadi selain ke tersangka juga disiapin ke orang-orang di institusi lain, ujarnya. Sebelumnya tersangka pembunuhan Brigadir J yakni Barada Richard Eliezer atau Baradae mencabut pemberian kuasa kepada pengacaranya Deoli Payumara dan Burhanuddin. Kabar pencabutan kuasa dari Baradae itu diungkapkan Deoli saat sedang live di acara kontroversi. Dalam pesan WA itu katanya berupa foto surat resmi pencabutan kuasa yang ditandatangani oleh Richard Eliezer di atas materai. Suratnya cabut kuasa, tapi tulisannya diketik. Tentunya posisinya Baradae ditahan gak mungkin mengetik. Biasanya dia tulis tangan, kata Deolipa. Ia kemudian membacakan surat pencabutan kuasa itu yang disebutkan dalam surat ditandatangani langsung oleh Barada Richard Eliezer. Deolipa melihat surat pencabutan kuasa sangat janggal, apalagi bahasa yang digunakan sangat bahasa hukum. Dan ia tidak yakin pencabutan kuasa benar-benar atas kemauan Barada Eliezer. Maka dengan surat itu, kata Deolipa, maka saat ini Baradae tidak didampingi oleh pengacara. Dan sementara itu, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengecam pencabutan kuasa Baradae dari pengacara Deolipa yang merasa ada intervensi penyidik yang memaksa Baradae mencabut kuasanya dari Deolipa dan timnya. Saya sangat paham nih soal kode etik advokat. Saya mengingatkan Polri, ini jangan intervensi pekerjaan pengacara. Walaupun Anda yang menunjuk pengacara, Anda tidak berhak mengintervensi pekerjaan pengacara. Pengacara berhak menyampaikan satu pernyataan di hadapan publik untuk mempertahankan prinsip-prinsip hukum yang diperlukan, kata Sugeng. Menurutnya terjadilah konflik saat Kabareskrim mengkritik pengacara Baradae saat Kapolri mengumumkan Irjen Ferdisambo sebagai tersangka. Saya melihat terjadinya konflik ketika pengacara menyampaikan sesuatu dan Kabareskrim mengkritik. Saya mau mengingatkan nih, Polri tidak di atas pengacara. Pengacara apapun posisinya bekerja untuk membuat suatu proses menjadi lebih bertanggung jawab, kata Sugeng. Karenanya Sugeng yakin pencabutan kuasa Baradae dari Deolipa dan tim ada intervensi dari penyidik. Ini saya yakin nih, bukan pencabutan dari Baradae ya, tapi ada intervensi dari penyidik. Saya minta bahwa ini diperiksa, Kapolri harus memeriksa proses pencabutan kuasa ini karena sudah ditemukan ini gak main-main karena mengintervensi pekerjaan pengacara. Menurutnya pengacara tak bisa diintervensi, tidak bisa dipengaruhi. Sementara Irjen Ferdisambo selaku tersangka kasus utama pembunuhan Brigadir J mengungkapkan permohonan maaf pada seluruh jajaran Polri hingga semua anggota yang ikut terseret dalam kasus yang bersifat pribadi ini. Ferdisambo menuliskan permintaan maafnya dalam secari kertas yang dibacakan oleh kuasa hukumnya Arman Hanis di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan pada Kamis 11 Agustus kemarin. Isi dari surat tersebut perihal Sambo yang mengakui dirinya sudah berbohong dalam memberikan informasi pada ruang publik terkait kematian Brigadir J yang bernama lengkap Joshua Huta Barat. Sambo berjanji sepenuhnya akan mengikuti proses hukum yang menjerat dirinya dan siap bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Sambo mengaku dirinya hanya berniat menjaga dan melindungi keluarganya. Dan itu Sambo juga melontarkan permintaan maaf pada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan meminta maaf terkait informasi bohong yang disampaikannya membuat Polri kehilangan kepercayaan publik. Ferdi sendiri sebelumnya sudah ikut menjalani pemeriksaan perdana usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Pemeriksaan itu berlangsung selama kurang lebih 7 jam lamanya dan dilaksanakan di Makobrimob Depok pada Kamis 11 Agustus 2022. Mabes Polri juga telah mengumumkan hasil pemeriksaan tersebut dalam konferensi pers yang digelar setelah pemeriksaan. Ferdi Sambo menurut Polri mengaku marah saat mendengar laporan dari istrinya Putri Chandrawati yang mendapatkan perlakuan yang melukai harkat martabat keluarga di Magelang dari almarhum Brigadir Joshua atau Brigadir J. Hingga akhirnya berdasarkan pengakuan, Ferdi Sambo memanggil Baradae dan Bribka RN untuk membunuh Brigadir J. Sementara mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Duaji mengkritik prosedur lembaga LPSK yang terlalu berbelit dalam memproses permohonan dari Baradae. Yang kita masih herankan nih, ini saya nggak menyentil ya, tapi mengingatkan LPSK jangan terlalu berkutat pada prosedur. Harus ini, harus itu, kata Susno dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi swasta. Menurut Susno, nyawa Baradae kini sudah terancam sejak mengungkapkan siapa pelaku utama dalam kasus
kasus tewasnya Brigadir J. Seharusnya sejak Baradae membuka pelaku utama, Susno menilai saat itu juga dia dilindungi oleh LPSK. Menurut Susno, nyawa Baradae kini pun sudah terancam sejak mengungkapkan siapa pelaku utama dalam kasus tewasnya Brigadir J. Seharusnya sejak Baradae membuka pelaku utama, Susno menilai saat itu juga dia harus dilindungi oleh LPSK. Susno menegaskan ancaman terhadap Baradae demikian besar mengingat dia membongkar kasus yang besar juga. Untuk itulah ia mendorong LPSK segera melakukan perlindungan terhadap Baradae. Andai kan orang seperti ini nih sudah mengaku nih perlindungannya masih terus menunggu ini ya, nunggu itu ya, udah nunggu ini ya, mati duluan nih, bisa-bisa begitu. Beruntung Baradae ini selaku tersangka dia ditahan di Bareskrim yang aman, ungkap Susno 2J.